Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Erlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dio. Iya, sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah. Oh iya, Bu, hari ini kita akan bahas apa ya, Bu ya? Gini, saya memang menantikan untuk bisa bersama dengan Bu Dio. Ada hal penting gitu yang mau saya sampaikan. Gini loh, Bu, saya kan ada tugas tambahan jadi bendahara BOS di sekolah. Jadi saya Iya. itu sering sekali meninggalkan kelas saya seperti itu. Oh, begitu. Terus, oke, sebelum kita lanjutkan, apa tujuannya Bu Herlin kita bahas ini, coba? Saya sebenarnya ingin memecahkan masalah ini, Bu. Jadi tujuan saya sharing dengan Bu Dio itu ingin memecahkan masalah dari apa yang sudah saya alami, dilema yang sudah saya alami. Mungkin ada pencerahan dari Ibu sehingga saya menjadi ringan lah melangkah, tidak terbebani dengan masalah ini. Seperti itu. Iya, iya, iya. Memang situasinya sekarang seperti apa sih, Bu, yang dihadapi Bu Herlin? Oke, situasinya itu begini. Eh, saya ngajar IPS itu 32 jam, Bu, untuk satu minggunya. Jadi praktis di 32 jam itu hampir tidak ada jam kosong lah untuk saya. Ya, itu. Kemudian sementara tugas menjadi bendahara itu apalagi di sekolah yang sebesar ini, sebesar SMP 1 Tumpang, itu pasti eh, sangat banyak transaksi, sangat banyak membutuhkan kehadiran saya begitu. Karena ada beberapa juga kegiatan yang memang harus dibiayai kan seperti itu, Bu ya. Iya, Jadi iya, kondisinya saat ini seperti itu, sementara di kelas saya juga tidak mungkin mengabaikan anak-anak karena iya, jujur iya. saja kalau bagi saya yang utama seharusnya adalah saya mengajar kan seperti itu. Tetapi saya merasa tidak bisa melakukan itu secara maksimal seperti itu Bu. Sehingga menjadikan ini sebuah masalah bagi saya. Begitu ya, Bu ya. Lalu situasi seperti apa yang Bu Herlin harapkan? Kalau saya mengharapkannya sih sebenarnya kalau bisa dua-duanya bisa berjalan, tetapi tanpa mengorbankan anak-anak seperti itu. Tapi apakah itu mungkin? Kan seperti itu ya Bu ya. Jadi ada banyak kendala mungkin yang saya hadapi di situ. Gitu Bu. Iya, kalau Bu Herlin, apa saja langkah selama ini yang sudah Bu Herlin ambil untuk mengatasi itu? Kalau selama ini saya mencoba itu tetap saya berikan, kalau misalkan pekerjaan itu bisa saya kerjakan di sekolah, misalkan seperti itu, tidak harus meninggalkan. Saya biasanya di kelas itu meninggalkan tugas Bu untuk anak-anak, hanya sebatas itu. Kemudian jika memang masih memungkinkan lagi saya mengerjakan itu di kelas, walaupun dalam tanda kutip sebenarnya saya tidak boleh, tetapi jika itu memang sangat terpaksa, saya akhirnya mencari tempat begitu yang kira-kira konsentrasi saya ketika mengerjakan juga tidak terganggu, anak-anak juga tetap saya tunggui walaupun saya tidak bisa maksimal full, tapi minimal saya ada di ruangan itu bersama mereka seperti itu. Tetapi kalau misalkan saya harus keluar dari sekolah untuk bimtek dan lain-lain, ya dengan sangat terpaksa saya memberikan tugas, tapi saya juga ikut istilahnya melihat-lihat situasi di kelas seperti itu. Iya, iya, iya. Eh, saya mengapresiasi usahanya Ibu yang saya tangkap cukup repot ya, Bu ya. Dua-duanya diusahakan bisa dikerjakan, tetapi kita bertahan, Ibu bertahan untuk supaya anak-anak tidak dikorbankan, karena itu memang tugas utama Bu Herlin ya. Iya. Apalagi kira-kira langkah yang sudah Ibu coba atau yang belum dicoba, langkah apa, Bu?
Yang belum saya coba itu begini, mungkin sesekali juga perlu ya Bu, anak-anak itu saya bawa untuk ke satu ruangan, misalkan belajar di luar kelas begitu ya. Tentunya tetap dengan saya masih membawa pekerjaan saya sebagai bendahara itu, tetapi minimal anak-anak saya bawa ke situasi yang berbeda di situ. Tidak di dalam kelas, tapi mungkin kita pakai belajar di luar, misalkan seperti itu, sambil melihat apa, kan kalau IPS itu kontekstual kan lebih bagus ya Bu ya, misalkan Iya, kita iya, lagi iya. belajar tentang cuaca nih misalkan, nah tentang perbedaan cuaca dan iklim misalkan, anak-anak saya bawa keluar sambil mengamati, misalkan seperti itu, sementara saya sendiri juga masih bisa apa, sambil menyambi pekerjaan saya, tapi anak-anak minimal anak-anak ada suasana rileks lah berada di luar ruangan selain kelasnya. Itu Bu yang belum saya coba selama ini. Gitu ya, Bu ya. Eh, Kalau misalnya Ibu coba itu, apakah hal yang membuat Ibu yakin bahwa hal itu akan berhasil untuk mengakomodir kedua pekerjaan sekaligus? Apa yang membuat Ibu itu akan berhasil? Iya. Kalau saya hanya melihatnya dari sisi bagaimana saya bisa menyamankan anak-anak seperti itu. Karena selama ini yang saya amati ketika saya membawa satu pekerjaan itu ke kelas, tentunya anak-anak kan merasa monoton saja yang dikerjakan kan seperti itu. Mungkin hanya mengerjakan tugas LKPD dari saya selesai sudah kan seperti itu. Kalau sudah selesai anak-anak mesti pastilah ngobrol dengan temannya. Tetapi saya hanya ingin dari sisi kebosanan anak-anak itu tadi, Bu. Dari sisi kebosanan biar anak-anak Iya, merasa iya. nyaman, saya coba untuk alihkan perhatian mereka untuk belajar di luar kelas. Itu saya rasa kalau di luar kelas pasti saya bisa meyakini bahwa itu akan berhasil membawa situasi anak-anak yang lebih rileks dibandingkan dengan yang di dalam kelas. Begitu ya, Bu. Sekali lagi, Bu, perlu diapresiasi usaha Ibu untuk mengatasi kerumitan tugas yang harus Ibu hadapi. Tapi Bu, kalau misalnya ya langkah tersebut tidak berhasil, bagaimana? Kalau misalkan langkah tersebut tidak berhasil, saya berarti harus berbicara lagi dengan atasan saya. Tentunya dengan ibu kepala sekolah, saya perlu untuk menyampaikan apa yang selama ini saya alami di kelas dengan anak-anak. Bisa jadi mungkin nanti saya akan menawarkan sebuah solusi untuk bendahara tidak hanya satu orang mungkin ya, tidak hanya satu orang, mungkin ada bendahara satu, ada bendahara dua, bisa jadi yang bendahara dua itu bukan dari guru misalkan seperti itu. Mungkin dari tenaga administrasi sekolah atau bagaimana yang nantinya ketika saya memang ada satu momen yang harus bersama dengan anak-anak, saya tidak meninggalkan kelas saya, tetapi pekerjaan bendahara juga tetap bisa berjalan di-cover oleh bendahara yang lainnya. Mungkin seperti itu. Baik, Bu. Iya, dari sekian banyak langkah-langkah yang sudah Ibu ambil atau yang belum Ibu coba, mana yang langkah tersebut dalam kendali Ibu? Langkah yang dalam kendali saya yang saya uraikan tadi mulai dari saya membawa pekerjaan di dalam kelas, saya meminta anak-anak belajar di luar kelas, itu mungkin masih di dalam kendali saya. Tapi ketika saya harus menawarkan sebuah solusi yang berhubungan dengan orang lain, dalam tanda kutip perlu kebijakan dari kepala sekolah, itu yang tidak bisa saya kendalikan, Ibu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Iya, Bu. Saya menangkap apa yang Ibu sampaikan, kerumitannya dari langkah-langkah yang Ibu ambil, yang belum Ibu coba, saya menangkap itu. Mari kita simpulkan, Bu. Menurut Bu Herlin, langkah-langkah tadi, dari yang pertama tadi, mari Bu kita simpulkan apa saja tadi, Bu. Yang pertama,
Ya. Jadi dari permasalahan saya yang tidak bisa mendampingi anak-anak karena terbentur dengan tugas tambahan lain, itu saya mengambil langkah-langkah. Yang pertama itu saya tetap mendampingi anak-anak di kelas dengan membawa pekerjaan saya di kelas. Kemudian yang kedua, saya menawarkan sebuah solusi untuk merilekskan anak-anak seperti itu biar tidak Iya, iya, bosan dengan tugas yang saya berikan. Itu saya iya, ajak mereka untuk belajar di luar kelas. iya, Tentunya tetap dengan kendali saya, tetap saya tungguin. iya, Kemudian yang iya. ketiga, itu yang berada di luar kendali saya akan berupaya untuk ngobrol dari hati ke hati dengan Ibu Kepala Sekolah untuk menawarkan pendamping saya sebagai bendahara agar pekerjaan saya tidak sampai meninggalkan anak-anak seperti itu. Baik, Bu. Baik, baik, baik. Eh, kalau bisa Ibu menilai diri sendiri begitu, apa yang Ibu ingin kembangkan dalam hal ini? Yang ingin saya kembangkan, maksudnya potensi saya begitu, Bu? Oke, Ya, yang potensi baik sebagai wali kelas atau pengajar begitu maupun sebagai peran lain, bendahara atau yang lain. Oke, yang ingin saya kembangkan seperti ini. Sebenarnya menjadi guru dengan tugas tambahan itu sah-sah saja dan itu wajar-wajar saja untuk meningkatkan kompetensi kita. Tentunya kalau saya ditempatkan dimanapun itu akan saya terima dengan baik dan akan saya kerjakan dengan baik. Dan yang untuk pertanyaan kedua yang perlu untuk dikembangkan ya Bu ya. Iya, betul. Yang perlu Yang untuk perlu untuk dikembangkan adalah skill-skill saya dalam mengelola kelas, Bu. Karena dalam mengelola kelas kita tahu berbeda kelas, berbeda cara pengelolaan, apalagi kita dengan embel-embel tugas tambahan, tentunya saya harus lebih meningkatkan kompetensi saya dalam bidang pedagogik ya Bu, untuk pengelolaan kelas ya. agar semua bisa berjalan dengan lancar. Begitu Bu. Baik, Ibu, saya mengapresiasi apa yang sudah Bu Herlin sampaikan. Juga saya mengapresiasi solusi-solusi yang Bu Herlin lakukan dan rencana-rencana bahkan yang belum dilakukan. Semoga apa yang Bu Herlin lakukan ini benar-benar berhasil sesuai harapan. Dan saya tetap menunggu informasi selanjutnya, Bu, karena sebetulnya saya hanya membantu Bu Herlin sendiri yang telah memecahkan masalah Ibu. Jadi serumit apapun ternyata Ibu sudah mempunyai solusi-solusi bahkan secara detail. Terima kasih ya Bu, ini juga menjadi ilmu baru, menjadi referensi yang baru untuk saya dan mungkin teman yang lain yang memiliki masalah hampir sama dengan Ibu, saya yakin ada banyak juga. Ya Bu, lain waktu kita sambung lagi ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih atas keterbukaannya, saya menghargai itu dan menjaga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mudio.